Iya. Oke, agar lebih nyaman lagi, saya izin perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Arsyana Insani. Di sini saya sebagai konselor dan Teh Pani bisa manggil saya apa aja ya senyaman Teh Pani. Ya, baik Bu. Sebelumnya sudah mengikuti sesi konseling? Belum. Belum, berarti ini pertama kali ya. Oke, di sini izinkan saya sedikit menjelaskan tentang konseling itu apa ya. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan kepada klien oleh profesional yaitu konselor. Untuk sesinya yaitu ada 4 sesi dan tiap sesinya itu durasinya 30 sampai 60 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kalau kan ini rekaman ya. Ya. Kalau rekaman ini nantinya hasilnya bakal di-upload ke media sosial atau cukup buat dokumentasi? Ini cukup buat dokumentasi, soalnya di sini kan kita juga ada asas kerahasiaan ya, gitu. Jadi nanti terserah Teh Pani aja gitu, siapa aja yang boleh tahu tentang permasalahan ini. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau mengenai pembiayaan gitu mungkin Free ini, ya. cukup ya. Oke, baik. Langsung saja ya Teh Pani, kita masuk ke sesi konseling ini. Oke. Tujuan Teh Pani untuk kesini itu apa? Gini Bu ya, kan saya ini sebagai mahasiswa. Nah, kan orang tua saya itu, mama saya sudah tidak ada, lalu ayah saya itu mengalami sakit stroke. Nah, saya ini dibiayain hidup ini sama kakak saya, jadi saya ini merasa apa sih, malu gitu. Saya udah umur segini masih minta ke kakak gitu. Oh, jadi kamu itu merasa jadi beban untuk kakak-kakak kamu gitu? Ya betul Bu, kan lagian karena kakak saya itu sudah menikah dua-duanya gitu Bu. Kan saya ini takut istri mereka itu takut gimana di belakang gitu, takut ngomongin saya, tapi kan saya juga nggak ada keinginan buat kuliah juga gitu. Jadi kamu itu merasa bingung dan juga kamu itu merasa takut mengganggu Rumah kehidupan tangganya, betul. Lalu kan awalnya itu saya itu kan mau kerja, mau merantau. Nah tapi saya itu disuruh sama kakak saya itu harus kuliah, tapi saya ini kan bingung gitu, gini di mana biaya aku ini gitu. Gitu ya. Terus perasaan yang paling mengganggu di hidup kamu itu apa sih? Takutnya itu takut yang pertama takut sama istri mereka ya, takut kena gimana. Nah selanjutnya merasa malu juga ada. Malunya itu usia saya sekarang yang cukup mungkin sudah dewasa, saya sih masih minta gitu. Kalau yang ngebiayain saya itu orang tua ya gak apa-apa gitu. Oh, berarti kamu merasakan perasaan ini tuh baru-baru? Sudah lama Ya. Dari awal saya keluar sekolah atas. Oh, oke. Bagaimana masalah ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Ya mungkin saya jadi banyak pikiran gitu. Misalnya ketika saya nggak pegang uang, saya kan suka minta lagi, kan suka ke kakak saya, tapi saya juga merasa canggung gitu. Oke. Jadi kamu tuh nggak merasa canggung ya kalau mau minta uang lagi ke kakak kamu. Nah, ketika kamu merasakan canggung itu ya, apa yang kamu lakukan? Nangis mungkin. Nangis. Ya. Galau gitu. Oke. Menyendiri gitu? Enggak sampai menyendiri sih, karena saya juga enggak mau terlalu memperlihatkan keadaan saya gitu. Cukup saya ngerasain gitu. Jadi kamu menyembunyikan perasaan itu gitu, memendamnya sendiri. Oke. Terus apa yang kamu lakukan saat kamu tadi nangis, sedih gitu?
Ya mungkin saya cukup dengan diam, lalu saya berpikir sampai kapan sih saya akan mengalami kesulitan dengan keadaan ini gitu. Terus saya juga sempat berpikiran, ya udahlah saya kuliah ini berhenti saja gitu kan, kasihan juga ya kepada yang ngebiayain saya gitu. Tapi di sisi lain kan saya juga merasa apa sih namanya, merasa apa ya namanya berarti Disayangkan. di sisi lain juga saya itu merasa disayangkan, uang kan sudah Keluar banyak. masuk ke universitas itu kan sudah melebihi apa sih ya gitu lah, tahu juga ibu. Iya. Kalau boleh tahu sekarang udah semester berapa ya? Semester 5. Oh, pantesan ya, sangat disayangkan Iya. karena berhenti. Apakah dari kesedihan yang tadi dialami ada kerugian itu untuk diri sendiri? Kalau kerugian sih enggak, malah saya itu bersyukur banget bisa duduk di bangku kuliah, bisa mempunyai kakak seperti mereka gitu yang benar-benar merhatikan saya walaupun mereka itu sudah menikah gitu. Berarti dari sisi positifnya kamu itu merasa bersyukur Iya. mempunyai kakak seperhatian mereka gitu ya. Oke, jika kamu bisa mengubah satu hal ya di hidup kamu, apa yang ingin kamu ubah? Mungkin contohnya apa? Contohnya kamu itu ya ingin mengubah, kamu kan tadi berpikiran kamu itu beban ya untuk keluarga. Nah, kamu itu ingin mengubah pikiran tersebut kayak gitu contohnya. Mungkin apa yang ingin diubah? Salah satu itu ya. Saya juga ingin apa sih press otak itu kayak yang udah sih nggak usah ada pikiran aku beban, aku terlalu apa sih memberatkan ke kakak saya gitu. Jadi ingin mengurangi pikiran-pikiran tersebut. Oke. Apakah ada peristiwa atau kejadian di dalam hidup kamu yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman? Ya, saya pernah meminta uang buat beli apa gitu, lalu kakak saya itu pekerjaannya itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah di sana itu saya itu sempat nangis, sedih, sempat berpikir kok aku bisa-bisanya gampang itu minta uang, sedangkan yang bekerja itu kan susah gitu. Merasa sedih ya? Ya betul. Ya, sangat merasa tidak nyaman ya akan kejadian tersebut. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Apakah baru-baru ini ataukah sudah lama? Baru-baru ini. Oke. Terus siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut? Siapa saja? Kakak saya sudah Kakak saja. Terus kalakan perasaan kamu saat ini di mana skala 1 itu baik-baik saja dan skala 10 itu tidak baik-baik saja, yang manakah? 10. Oh, berarti sangat tidak baik-baik saja ya. Oke. Sudah berapa lama kamu menyimpan dan memendam perasaan itu sendirian? Mungkin dari sejak saya masuk kuliah juga sudah. Oh, berarti udah beberapa tahun yang lalu ya. Oke, berarti udah cukup lama ya. Bagaimana kehidupan kamu saat kamu menyimpan emosi tersebut? Ya mungkin pikiran saya ini terus apa sih, kayak yang terus-terusan ada di pikiran saya ini, aku ini beban, misalnya cuma minta-minta nggak ada penghasilan banget. Nah terus gimana kalau kedepannya saya tidak bisa yang diharapkan oleh kakak saya juga orang tua saya. Oke. Jadi kamu tuh merasa takut akan masa depan kamu ya yang tidak sesuai harapan mereka, dan kamu juga berpikiran kamu itu beban ya. Terus apa kerugian yang kamu alami ya setelah kamu menyimpan emosi tersebut? Saya itu jadi menghindar dari kakak saya, karena saya juga tidak mau melibatkan siapapun yang di permasalahan saya itu, termasuk kakak saya juga gitu. Jadi kamu itu memendam perasaan itu Jadi kamu itu memendam perasaan tersebut, impactnya kehidupan kamu itu kamu menghindari kakak kamu ya. Hubungan
jika kamu menyimpan perasaan emosi yang tadi itu? Menurut aku sih ada, Bu. Jadi untuknya itu kan kakak saya juga, kalau saya memendam itu tidak banyak pikiran juga. Tapi kan kalau saya di apa sih namanya, di terbuka, pasti kan kakak saya juga pasti ada pikiran apa gitu, takut jadi pikiran negatif. Berarti kamu memendamnya sendirian ya, supaya tidak membebani pikiran kakak kamu. Oke. Apa yang akan terjadi jika emosi kamu itu menghilang dari hidup kamu? Ya mungkin saya akan lebih enjoy, baik-baik saja tanpa ada pikiran saya itu menjadi beban. Jadi kamu akan lebih enjoy lagi ya hidupnya. Oke. Saya set up ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan setup ya, Teh Pani. Nah, Teh Pani bisa menirukan saya dulu ya. Meskipun saya beban, saya memilih untuk berpikir bahwa saya itu tidak beban, dan saya menerima apa adanya. Sambil diputar-putar ya. Lagi. Meskipun saya beban, saya memilih saya itu bukan beban. Teh Pani bisa sambil mengatakan kalimat negatif yang dirasakan Teh Pani. Misalkan saya beban. Berapa kali, Bu? 3 kali saja. Saya beban. Nah, tuh lagi seri. Boleh diulang sekali lagi. Terus selanjutnya Teh Pani bisa mengatakan dengan kata-kata afirmasi. Misalkan saya bukan beban. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tapping ya. Teh Pani bisa Teh Pani bisa mengatakan kata-kata negatif yang Teh Pani rasakan. Misalkan seperti yang tadi, saya beban. Dari mulai tadi kayak gini ya, saya contohkan terlebih dahulu. Saya beban. Oke, bisa diingat? Oke, silakan Teh Pani lakukan sendiri. Oke, selanjutnya Teh Pani bisa mengatakan dengan kata-kata afirmasi. Contohnya, saya bukan beban. Untuk selanjutnya Teh Pani bisa mengatakan dengan meskipun saya itu beban, tapi saya lebih memilih untuk tidak berpikir seperti itu. Nah, bisa dikatakan di dalam hati saja ya Teh Pani. Boleh dimulai dari sekarang. Tapi setupnya sambil setup. Sudah selesai? Sudah. Oke, bagaimana perasaannya?
lumayan refleks sih. Sedikit sedikit enjoy ya. Oke. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10 di mana angka 1 itu sangat baik-baik saja dan angka 10 itu sangat tidak baik-baik saja. Sekarang ada 8. 8. Oke, saya ya. Oke, yang pertama pejamkan dulu mata, selanjutnya buka mata sambil melotot, terus lihat bawah kanan, lihat bawah kiri, putar searah jarum jam, putar sebaliknya, pandangan lurus sambil bergumam lagu. Misalkan saya contohkan lagu Happy Birthday ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kami lakukan sendiri, boleh dimulai sekarang. Pejamkan, boleh relax, bersandar, duduk, simpan tangannya terlebih dahulu di sini, pejamkan mata, buka mata melotot, lihat bawah kanan, bawah kiri, putar sebaliknya, pandangan lurus, set up, menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5. bernyanyi. Iya tegan nih. Oke, kalau sekarang bagaimana perasaannya setelah melakukan 9 gram tadi? Lega. Lega ya, lebih baik lagi. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10 berapa? 6. Nah, oke. Sekarang kita akan memasuki teknik tahapan finishing touch. Oke. Sekarang Tepani bersandar, oke. Terus pandangan lurus ke depan, ke bawah, naik, semakin naik, semakin terlihat plafon. Oke, tarik nafas, buang. Boleh dilakukan sendiri, Tepani. Tarik nafas, buang. Oke, sekali lagi. Bagaimana perasaannya, Tepani? Relax. Relax ya. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10? 4. Oke, 4. Berarti turun sangat drastis ya. Iya. Oke, bisa gambarkan kenapa atau bisa jelaskan kenapa Tepani bisa di angka 4? Ya, gimana ya Bu? Sulit untuk mengungkapkan sih. Tapi saya pastikan bahwa saya sekarang itu lebih relax gitu. Relax, oke. Sebelum sesi ini ditutup ya Tepani kalau misalkan perasaan-perasaan negatif muncul ya, seperti perasaan tadi sedih, nangis ya, stres kayak gitu, Tepani bisa melakukan setup, tapping ya yang tadi saya ajarkan ketika emosi tersebut muncul gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Tepani? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Mungkin kita akhiri saja sesi konseling ini. Terima kasih kepada Tepani yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling